Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallahu. Wallati takhufuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian, dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat, yang memelihara hal ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka, maka ajarilah mereka dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka telah taat kepada kamu, janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian. Di sini mulailah diterangkan apakah sebab yang terpenting. Maka dalam pembagian harta pusaka, laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Dan mengapa? Maka laki-laki yang membayar mahar. Mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik? Mengapa laki-laki diizinkan beristri sampai 4 orang asal sanggup adil, sedangkan perempuan tidak? Ayat inilah yang memberikan jawabannya. Sebab laki-lakilah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukannya. Meskipun beristri 4 adalah satu kerepotan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan 4 istri daripada misalnya seorang istri bersuami 4 orang. Terang dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu. Malahan perempuanlah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami 4. Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin, atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidak pun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misal perintah perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan bukan saja pada manusia, bahkan pada binatang. Para rombongan itik jantan jugalah yang memimpin berpuluh-puluh itik yang mengiringinya. Kera dan beruk di hutan pun mengangkat pemimpin, beruk tua jantan. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat ialah lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan. Sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri, dan ada anak. Dengan sendirinya meskipun tidak disuruh, laki-lakilah yaitu si bapak yang menjadi pimpinan. Seibarat batang tubuh manusia ada kepala,
ada tangan, dan kaki ada perut. Semuanya penting, tetapi yang kepala tetap kepala. Kepala tidak dapat tegak ke atas kalau kaki lumpuh atau tangan patah. Tidaklah tangan mengomel mengapa dia tak jadi tangan dan kaki mengapa terletak di bawah. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai nahkoda atau kapten kapal dan juru batu masinis. Kedudukan masinis sangat penting. Kalau dia tak ada, kapal tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nahkoda. Maka di dalam ayat ini diterangkanlah kenyataan itu. Mau atau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan. Mungkin sekali-kali kedapatan laki-laki tolol dan perempuan cerdik, sehingga terbalik. Perempuan yang memimpin. Yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada. Tidak ada dalam dunia orang yang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi, dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Artinya perwilahan atas harta benda pun adalah tanggung jawab laki-laki. Dalam bersuami istri, dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang Minangkabau, harato suarang. Namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki. Hal ini boleh kita katakan naluri atau insting dari orang perempuan. Walaupun dalam rumah tangga orang yang masih belum beradab, primitif, atau orang kampung, atau orang modern sekalipun, tinggal di kota, siang malam membicarakan hak-hak kaum perempuan, sedang bertengkar-tengkar di dalam rumah, memperkatakan hak dan kewajiban. Tiba-tiba datang orang jahat hendak merampok rumah itu. Dengan tidak ada perintah terlebih dahulu yang bersiap menghadapi musuh itu, ialah laki-laki, dan yang disuruh oleh laki-laki bersembunyi ialah istri dan anak-anaknya. Dan kalau ada anak laki-laki yang besar-besar, diperintah mereka oleh ayahnya sama bertahan dengan dia. Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, si istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Bangsa-bangsa barat mempunyai adat bahwa perempuanlah yang membayar mahar kepada laki-laki, yang juga mengandung undang-undang yang tidak tertulis bahwa mulai laki-laki menerima mahar istrinya itu menjadi kewajibanlah bagi dia membela dan memimpin istri itu, sebab mulai saat itulah dia telah lepas dari tanggung jawab ayah bundanya. Betapapun modern rumah tangga, keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban. Mesti ada pimpinan. Pimpinan itu menurut kejadian jasmani dan rohani manusia tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan pikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikian, tegak hukum agama sehingga perkabaran bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah. Sebab demikianlah irama hidup. Maka ayat berkata selanjutnya tentang watak perempuan yang dipimpin oleh laki-laki itu. Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat, yaitu taat kepada Allah dan taat menurut peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri. Bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda suami dan pendidikan anak-anak, yang memelihara hal ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah. Artinya bahwasanya tiap-tiap persuami istrian pasti ada rahasia kamar yang mesti ditutup